코로나virus 코로나19 COVID-19 COVID-19 virus. COVID-19 COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Diketahui penularan virus masih terus terjadi. The Novel Human Coronavirus Disease 2019 atau yang kerap disebut COVID-19, penyakit yang sedang melanda seluruh dunia, disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus ini menginfeksi sistem pernafasan dan bahkan terdeteksi dapat juga menginfeksi sistem pencernaan. Kasus pneumonia yang ternyata merupakan COVID-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, China pada Desember 2019. Sebelum akhirnya pada tahun 2020, COVID-19 ini merebak dan terdeteksi di berbagai negara di seluruh dunia. Hingga sekarang ini, ada lebih dari 200 negara di seluruh dunia yang terjangkit COVID-19. Virus ini diduga berasal dari hewan yang kemudian menginfeksi manusia dan berkembang menjadi virus yang dapat menular antar manusia. Virus ini menyebar melalui air liur yang tersebar dari mulut orang yang terinfeksi akibat batuk atau bersin. Kemudian masuk ke tubuh orang lain yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, atau mata. Tetesan air liur ini juga dapat berdiam dan bertahan pada benda atau permukaan seperti gagang pintu, pegangan tangga, meja, dan lain sebagainya. Orang yang memegang benda atau permukaan tersebut kemudian menyentuh mulut, hidung, atau matanya pun dapat juga tertular. Gejala dari virus ini adalah demam, batuk, sesak nafas, rasa lelah, rasa sakit di badan, sakit kepala, tenggorokan kering, diare, kehilangan kemampuan merasa, dan atau perubahan warna kulit. Namun, ada pula beberapa orang yang terinfeksi tanpa menunjukkan gejala apapun. Awalnya, masyarakat Indonesia masih bersantai karena belum ada kasus COVID-19 yang terdeteksi di Indonesia. Ketika berbagai negara lain sudah mulai panik, di Indonesia aktivitas masih berlangsung normal pada awalnya. Tempat ibadah masih buka, perkantoran masih buka, sekolah masih seperti biasa, tempat rekreasi pun masih ramai. Namun, pada Maret 2020, akhirnya terdeteksi kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Sejak saat itu, masyarakat mulai mengalami keresahan yang cukup tinggi. Pemerintah Indonesia pun berupaya untuk membangun kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 secara lebih luas di negara ini. Penutupan sekolah, penutupan kantor, penutupan tempat ibadah, penutupan tempat rekreasi. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, work from home, school from home. COVID-19 ini menyebabkan munculnya rasa takut bagi banyak orang, mempengaruhi tindakan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Kebijakan yang muncul akibat adanya COVID-19 ini mempengaruhi berbagai bidang. Kehidupan sosial kita menjadi terbatas. Kebiasaan kita menjadi berubah. Di masa pandemi ini, produktivitas ekonomi melambat. Kinerja beberapa sektor usaha menurun, investasi saham menurun, dan bahkan beberapa barang harganya naik. Di masa pandemi ini, banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi. Penyebabnya banyak. Sebagian dari kita mengalami PHK, kehilangan mata pencaharian. Sebagian tidak bisa membuka usahanya, sepi konsumen. Dan sebagiannya lagi menghadapi pemotongan gaji. Tidak sedikit masyarakat kita yang mengalami kesulitan untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Sebenarnya, kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh hal-hal tersebut dapat diminimalisir.
Caranya adalah dengan melakukan financial planning atau perencanaan keuangan untuk keuangan pribadi ataupun bisnis kita. Yaitu kita merencanakan, mengatur, dan membagi keuangan kita dengan bijaksana untuk tujuan tertentu. Untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Bahkan bisa juga untuk masa tua atau masa depan anak. Dengan ini, kita mengatur pengeluaran keuangan dan membaginya untuk kebutuhan, keinginan, dan tabungan secara bijaksana. Terdapat teori budgeting rule yang cukup terkenal yang dikemukakan oleh Senator Elizabeth Warren, yaitu 50-30-20 budget rule. Di mana menurut teori ini, dari penghasilan kita, sisihkan 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20%-nya untuk tabungan. Dengan tujuan untuk menghadapi masa sulit dan tidak terduga seperti ini, kita bisa mengutamakan tabungan atau penyisihan uang untuk dana darurat. Dana darurat ini sebaiknya dipisahkan dari yang lain. Usahakan jumlahnya cukup untuk 3 atau 6 bulan ke depan pada masa sulit tersebut. Dana darurat ini bisa dalam bentuk tunai dan juga bisa berupa investasi, tapi pada hal-hal yang terbilang stabil dan sedikit risikonya. Jumlah dana darurat yang disisihkan untuk menghadapi masa sulit dan tidak terduga seperti ini juga berbeda-beda tergantung dari seberapa banyak tanggungan yang kita miliki. Semakin banyak tanggungan, semakin banyak jumlah yang harus disiapkan. Intinya, untuk meminimalisir kesulitan ekonomi pada masa sulit dan tidak terduga seperti ini, sebisa mungkin kita harus memiliki dana darurat yang dapat digunakan untuk beberapa waktu ke depan selama masa tersebut. Bisa hingga 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan sampai 1 tahun ke depannya. Adapun tips agar berhasil dalam mengelola keuangan adalah: pertama, pangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Kedua, hidup hemat. Ketiga, tidak mengutamakan keinginan. Keempat, prioritaskan tujuan. Kelima, disiplin dan komitmen. Jika merasa kesulitan dalam mengelola keuangan, sebenarnya ada beberapa aplikasi yang dapat membantu dan memudahkan kita untuk mengatur dan merencanakan keuangan sehari-hari sesuai dengan pendapatan kita. Selain itu, perlu diketahui bahwa masa sulit dan tidak terduga seperti ini bukan hanya menyulitkan bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dan bahkan jika kita bandingkan, banyak orang di luar sana yang mengalami dan menghadapi keadaan ekonomi atau keuangan yang jauh lebih sulit. Oleh karena itu, selain meminimalisir kesulitan ekonomi bagi diri sendiri, kita juga dapat membantu orang lain dalam meminimalisir kesulitan mereka. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk itu. Salah satunya adalah dengan berdonasi. Donasi ini dapat kita lakukan dalam bentuk membagikan sembako dan bahkan kebutuhan lainnya. Sekarang, di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai menerapkan PSBB transisi dan bahkan memulai masa adaptasi kebiasaan baru. Beberapa tempat ibadah, perkantoran, bisnis, sekolah, dan bahkan rekreasi sudah mulai dibuka lagi. Masyarakat sudah memulai aktivitasnya lagi. Jalanan sudah mulai padat lagi. Meski begitu, sebenarnya secara keseluruhan, COVID-19 belum usai, dan masih terdapat penambahan kasus yang tinggi, artinya masih terjadi penularan di luar sana. Bahkan, sampai saat video ini dibuat, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia masih mencapai 1.000 kasus lebih. Oleh karena itu, kita boleh beraktivitas lagi, mencari nafkah lagi, mencoba untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang sempat terpuruk. Tapi, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Tetap menggunakan masker dan tidak lupa untuk mencuci tangan. Tetap menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, serta di rumah saja jika merasa kurang sehat, dan atau segera periksakan diri jika merasakan gejala COVID-19. Juga, jangan boros,
dan kelola keuangan dengan baik. Serta, mari kita tingkatkan lagi kepedulian terhadap sesama.